Masih bersama kami dalam Ada Pak Berita dan masih di samping saya Pak Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Pak Joko, kita lanjutkan. Saya kan tinggal di Tebet Pak ya, jadi saya selalu ingin bertanya ke Bapak dari 2 hari lalu tuh, kenapa kok jalan layang nontol itu dihentikan, Kasablanka yang menghubungkan Tanah Abang dan ke Kampung Melayu itu kan tinggal beberapa potong lagi Pak. Ya pengennya sih segera rampung gitu ya. Tapi ini ada prinsip kehati-hatian Ya. yang kita lakukan ya. Karena proyek ini adalah proyek tahun jamak, multi years. 2011 dan harusnya akhir 2012 sudah selesai. Ternyata belum rampung kan. Ya. Nah ini melonjak ke 2013. Pertanyaannya apakah bisa ini diteruskan oleh kontraktor yang lama atau memang harus lelang baru. Ini kan prinsip kehati-hatian kita. Sehingga kita ingin minta fatwa ke BPK-BPKP. Tapi dihentikan bukan berarti gitu. total dihentikan sampai Enggak, semua clear jelas. iya baru ini nanti. paling dicek di audit sebentar, kemudian nanti sudah ada fatwa ya silahkan dilanjutkan lagi. Nah, kita ke dalam. Ini prinsip kehati-hatian yang memang harus kita lakukan ya, karena kita nggak mau, nggak ngerti apa itu prosesnya seperti apa, tahu-tahu kita yang salah dan nggak benar lah. Iya betul Pak. Hanya itu aja. Baik Pak, ini kita masuk ke kantor camat Pak, jadi kita lihat kita ada beberapa petugas yang masih menjalankan tugas ya Pak ya. Jadi kalau biasa Bapak dulu di awal-awal jabatan kan sidak tuh jam 6 pagi, sekarang jam 8 malam masih ada Pak. Ya. Nah kita di sini Pak. Pak, ini saya tanyakan juga mengenai bagaimana untuk proses penanganan banjir terkait ini dengan waduk fluid. Nah itu kan memang masih banyak warga illegal dweller lah kita bilang. Nah itu bagaimana kompromisnya sejauh ini? Ya ini, jadi di Waduk Pluit ini adalah memang waduk terbesar kita yang memang dipakai untuk menampung air di saat banjir, ya maupun tidak ya. Di situ dulunya itu 80 hektar waduk itu. Waduknya, airnya tuh ya? Iya. Sekarang tinggal kira-kira 55 sampai 60 hektar. Sisanya karena sedimen yang nggak pernah dipelihara, waduk itu pinggirnya menjadi daratan. Dan daratan itu diduduki oleh masyarakat. Dipakai untuk rumah. Nah, ini mau kita kembalikan lagi agar waduk itu berfungsi seperti Optimal. sedia kala. Karena juga kedalamannya hanya 2 meter, 3 meter. Pada yang benar ada 10 meter. Sehingga bisa menampung 4 kali lipat yang sekarang. Ini yang kita proses. Sehingga kita minta warga beberapa mungkin lebih dari 10 kali kita bertemu. Lebih dari 10 kali udah. Ya untuk menyampaikan bahwa ini adalah waduk, ini tempat air, Fungsi bukan utama. untuk rumah. Nah, mereka kita tawarkan untuk kita pindahkan ke rusun yang ada, baik yang ada di Marunda maupun yang ada di Muara Baru. Iya. Ya biasa misalnya ada 100 orang yang 90 setuju, yang 90 nggak setuju. Biasa dalam proses, tapi proses-proses dialog itu yang selalu kita Pendekatan yang dilakukan. lakukan pendekatan-pendekatan lunak kepada masyarakat. Sama halnya dengan warga yang di pinggiran tol Jor. Ya sama, itu kan juga sudah 4 tahun nggak rampung-rampung, hanya masalah pembebasan tanah yang memang ini perlu pendekatan yang agak spesial itu. Biar apa? Kalau Jorwi 2 nanti sambung, itu truk, bus, kendaraan pribadi yang mau ke Sumatera, ke Lampung, atau ke Banten itu tidak usah lewat tengah kota, lewat Langsung. Jakarta Outer Ring Road itu. Ini yang harus, ya kita harapkan nanti kalau proses pembebasan tanah ini selesai ya, akhir tahun ini insya Allah Akhir tahun ini bisa selesai. bisa rampung. Kita kebut sudah 4 tahun, masa problem yang sudah lama harus kita biarkan terus, ya harus selesaikan. Hal yang sama kan juga sudah dilakukan oleh pemerintah yang dulu, ya kan. Nah, yang saya lihat dari Pak Joko ini mungkin pendekatannya sangat humanis, sangat dialogis, ya kan, sangat betul-betul Ya memang pendekatan harus betul. seperti itu, rakyat kan memang minta diperhatikan, rakyat itu kan minta didengar. Seperti yang ada di Priok kan juga sama, sudah berapa, juga hampir 4 tahun, 3,5 tahun kan nggak selesai-selesai. Saya sampaikan, pendekatannya ini memang harus pendekatan seperti itu. Ya ini sebagian besar sudah rampung dan hampir ya 100% rampung yang ada di sana. Jadi pendekatan humanis itu menurut Pak Joko itu betul-betul bisa jauh lebih Pendekatan efektif. dialogis, diajak bicara masyarakat, didengar masyarakat itu, tidak dengan cara-cara represif yang ongkosnya itu jauh lebih besar, Ya. jauh lebih besar dan nggak menyelesaikan masalah.
Mm-mm. Nah tapi kalau ada orang di kampung lah bilang, wah kita urbanisasi aja, kalau kita pindah ke Jakarta kita bawa seadanya saja, nanti mudah-mudahan kita dikeruk, digusur sama Pak Gubernur sekarang, pasti Nggak damai. ada. Jadi sekarang juga kita ketat ya, kita kunci semuanya. Misalnya kayak kartu Jakarta Sehat, yang punya KTP baru nggak bisa, harus 3 tahun. KTP itu harus 3 tahun paling tidak. Iya, baru bisa memanfaatkan fasilitas. Mm-mm. Ya sistem itu memang terus ada problem di lapangan ya perbaiki. Ya, Sistem yang kurang perbaiki, memang harus seperti itu. oke. Baik, nah sekarang kita kembali lagi ke kantor kecamatan. Ini kantor kecamatan, saya tadi sempat bicara dengan Bu Bondan, camat di Menteng ini akan direlokasi, dipindahkan. Nah, mohon share ke saya, Pak Joko, kira-kira tuh kembali lagi visi seorang camat itu mestinya seperti apa sih? Ya sekali lagi ini prinsip melayaninya harus dikedepankan. Jadi memang nanti kecamatan dan kelurahan yang ada di front depan memang kita buka kantornya. Jadi tidak tertutup dalam kotak-kotak atau dalam kamar-kamar, tapi terbuka sehingga pelayanan itu bisa dilihat masyarakat. Apakah saya minta pelayanan sesuatu dan sudah dilayani dengan cepat, bisa melihat pergerakan apa PNS kita yang ada di kelurahan atau di kecamatan itu akan kelihatan. Dan saya kira sekarang ini semuanya semangat untuk melakukan itu. Ini sebuah pola baru dan saya melihat ya seperti yang tadi yang lelang lurah dan camat, ternyata yang ngikutan juga. Saya dulu takut, waduh jangan-jangan nggak ada yang ngikut, ternyata bludak juga 1.100, lebih dari ya. 1.000. Nah, untuk posisi wali kota, nah kira-kira akan memang mengarah ke situ atau mungkin memang masih tetap? Saya kira tahapan pertama ini kita rampungkan dulu lah yang lurah dan camat. Rampungkan dulu, kemudian akan kita evaluasi, mungkin ada koreksi-koreksi, mungkin ada perbaikan-perbaikan, dan kalau sudah benar dan itu bermanfaat bagi masyarakat ya bisa jadi dinaikkan ke level yang lebih atas. Oke. Saya ingin tahu tadi pendekatan ke masyarakat dari Pak Joko itu betul-betul humanis. Nah, bagaimana pendekatan ke para pemimpin wilayah di inilah lurah dan camatnya? Apakah betul-betul harus tegas, ada sanksi yang kuat atau mungkin bagaimana pendekatan Bapak? Sama lah, saya tidak ingin membuat lurah atau camat takut juga enggak. Saya hanya ingin mereka ini melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi pendekatan saya sama kepada siapapun. Lakukan melakukan dialog, mendengar dari masyarakat seperti apa ya. Kalau memang sudah parah betul ya biasanya besoknya hilang. Bisa hilang. Nah, itu sudah terjadi loh Pak di lingkungan di Pemprov sendiri. Ada beberapa kadis yang sudah mundurin diri terus. Itu memang siap seperti itu atau memang seperti Bapak buat seperti Ya natural tidak seleksi tahu, jadinya? mungkin juga terlalu ini orang memandang saya terlalu strict, terlalu ketat dan terlalu terlalu cepat memutuskan, tetapi saya memang ingin agar manajemen organisasi di pemerintah provinsi DKI ini betul-betul bergerak terus. Bahkan seorang Bergerak lebih baik. dengan menunjukkan seorang gubernur harus betul-betul turun belusukan, masuk ke gorong-gorong, masuk ke pasar. Nanti kalau sudah lurahnya sudah masuk ke sana, camatnya sudah masuk ke sana, kemudian wali kota sudah masuk ke sana, kepala dinas sudah masuk ke sana ya, kita ini tinggal membenahi sistem, memperbaiki sistem dan memikirkan grand design, memikirkan master plan, memikirkan mimpi-mimpi kota ini ke depan seperti apa, visi kita 50 tahun ke depan Jakarta akan jadi apa, mulai ke sana. Tapi ini kita memang baru membenahi produk-produk yang ada, produk pelayanan, produk organisasi semuanya baru kita benahi. Berarti mindset itu harus sangat penting ya, mindset dari PNS Bapak ini harus bagaimana untuk melayani nomor satu tadi. Iya, memang merubah pola pikir ini penting sekali. Merubah pola pikir penting sekali karena kesuksesan sebuah organisasi itu hanya satu sebetulnya, bagaimana mempunyai pola pikir yang sama. Pola pikir apa yang paling tantangan bagi Pak seorang gubernur lah untuk sampaikan gini loh, saya ingin Jakarta 10 tahun lagi seperti ini, transportasinya, pelayanan masyarakatnya, mungkin KTP lewat by email mungkin juga bisa. Nah, coba share lagi ke saya Pak. Ya kalau kita ini kan saya kira PNS kita di DKI ini kualifikasinya menurut saya ya pinter-pinter gitu, pinter-pinter. Kompetensi Profesornya ada, kompetensi ada, profesornya ada. Banyak, doktornya banyak, masternya lebih banyak lagi, iya kan? Artinya kan kemampuan intelektualnya itu ada. Sekarang kan kita hanya ingin membangun sebuah
sebuah pola pikir, membangun sebuah tradisi baru, membangun sebuah pola baru agar manajemen organisasi ini bergerak untuk menggerakkan apa? Menggerakkan visi Jakarta ke depan. Visi yang seperti apa ya? Saya kira semua kota itu sama. Saya kira ingin mensejahterakan masyarakatnya, ingin membangun sebuah kota yang aman dan nyaman. Saya kira semuanya sama goalnya, tapi ini kan membangun sebuah transportasi yang nyaman dan murah misalnya. Tapi ini kan sebuah proses dan perlu waktu yang diperlukan adalah sebuah manajemen organisasi yang mampu mendukung itu. Dan sejauh ini memang mengarah situ, dan yang disiapkan dulu adalah infrastruktur, bagaimana roda penggerak tadi disiapkan. Baik, kita akan break sebentar Pak Joko, namun saya akan mengambil handphone saya. Oke, saya akan tanyakan beberapa hal yang sangat bagi saya lucu sekali nih di Twitter. Pak Joko tuh jarang nge-tweet, tapi sekali nge-tweet itu bikin orang ngakak ketawa biasanya. Sebulan sekali. Sebulan sekali kan. Nah ini juga ada pertanyaan tweet yang harus saya tanyakan ke Bapak nanti dari pemirsa. Tapi kita sekarang break sebentar ya Pak Joko, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih kembali dengan Pak Joko Widodo. Kita akan bahas Twitter Pak Joko ini, dan juga ada beberapa mention yang masuk setelah pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.